Ketahuilah bahwa martabat-martabat yang telah dijelaskan dalam pasal 4 itu tidak akan diperoleh kecuali dengan tobat yang sebenar-benarnya dan menerima talqin dari ahlinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Quran Surah Al-Fat ayat 26. Maksud dari kalimat takwa pada ayat tersebut ialah kalimat La ilaha illallah. Kalimat takwa inilah yang dimaksud dengan talqin. Kalimat talqin ini bisa diambil dengan syarat dari orang yang kalbunya bertakwa sempurna dan suci dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar kalimat La ilaha illallah yang diambil dari mulut orang awam. Meski lafaznya sama, tetapi bobotnya berbeda. Bibit tauhid yang hidup tentu saja diambil dari kalbu yang hidup, sehingga bibitnya berkualitas. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu kalimat tauhid yang diturunkan dalam Al-Quran memiliki dua makna. Pertama, kalimat La ilaha illallah yang memiliki makna lahir saja. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 35. Kalimat La ilaha illallah yang dimaksud dalam ayat ini merupakan hak bagi orang awam. Kedua, kalimat tauhid La ilaha illallah yang disertai dengan ilmu hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Quran Surah Muhammad ayat 19. Ayat ini menjadi sababun nuzul bagi adanya talqin zikir untuk orang-orang khusus yang ingin wusyul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan pengarang kitab Bustan Asy-Syariah, orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah, terunggul, tetapi termudah melalui Nabi SAW, ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta, Rasulullah tidak langsung menjawab tetapi menunggu wahyu. Maka datanglah Jibril dan menalkinkan kalimat La ilaha illallah 3 kali dan Nabi mengucapkannya 3 kali. Selanjutnya Nabi SAW mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Kemudian menalkin Ali, lalu mendatangi para sahabat dan menalkin para sahabat secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang besar, yakni perang melawan hawa nafsu. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga bersabda, musuhmu yang paling utama ialah nafsumu, yang berada di antara kedua lambungmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan tercapai, kecuali setelah engkau melumpuhkan musuh-musuh yang ada di dalam wujudmu, seperti halnya nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Seperti halnya nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Setelah terlumpuhkan, maka bersihlah dirimu dari sifat-sifat bahimiyah, binatang jinak yang tercela, seperti mencintai banyak makan, minum, tidur, dan bercanda yang berlebihan. Bersih juga dirimu dari sifat-sifat sabuiyah, binatang buas, seperti marah, mencaci, memukul, memaksa. Juga diisi bersih dari sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan, seperti sombong, ujub, hasad, dengki, dendam, dan dari sifat-sifat badan dan kalbu yang tercela lainnya. Jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela tadi, berarti engkau sudah bersih dari sumber dosa, maka engkau termasuk orang-orang suci dan ahli tobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Adapun orang yang hanya bertobat dari dosa lahiriah saja, maka tidak termasuk yang disinggung ayat ini. Meskipun dia bisa juga disebut taibun, orang yang bertobat, tetapi belum menjadi tawab dalam bahasa Arab pada ayat ini, menggunakan syigah mubalagah atau superlatif, sehingga yang dimaksud adalah tobatnya orang-orang yang khusus, al-khawash. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahiriah saja
adalah seperti orang yang memotong rumput tapi hanya di batangnya saja. Dia tidak mau berusaha mencabut dari akarnya. Maka, pasti nantinya akan tumbuh kembali, bahkan lebih lebat dari sebelumnya. Berbeda dengan orang yang bertobat secara sungguh-sungguh dari dosa akhlak-akhlak buruk. Ia seperti orang yang mencabut rumput hingga akar-akarnya. Maka, dapat dipastikan ia tidak akan tumbuh lagi, kalaupun ada itu termasuk kasus yang langka. Adapun posisi talqin di sini, sebagaimana orang memotong rumput, adalah untuk memotong segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalbu orang yang ditalqin. Seperti yang kita ketahui, orang yang tidak mau memotong sepohon pahit, tidak mau menempuh perjalanan pahit, tidak akan merasakan pohon manis. Berpikirlah, wahai manusia yang memiliki pandangan kalbu. Semoga engkau berbahagia dan wusyul kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka kesalahan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Tobat pun pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu tobatnya orang awam, taubat al-am, dan tobatnya orang khawash, taubat al-khash. Taubat al-am adalah berhentinya seorang hamba dari berbuat dosa kembali menjalankan ketaatan, dari sifat tercela kepada sifat terpuji, dari jalan neraka ke jalan surga, dari mengikuti kemauan jasad kembali melatih diri dengan zikir, dan melakukan perjalanan ubudiyah sekuat-kuatnya. Adapun taubat al-khash adalah tobatnya seorang hamba setelah mampu menjalani taubatan al-am, yakni tobat dengan meninggalkan amal-amal baik ke amal-amal tingkat makrifat, meninggalkan amalan derajat kepada amalan al-qurbah, dari kenikmatan jismani kepada kenikmatan ruhani. Inti dari tobat ini adalah fokus untuk meninggalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus agar bisa bermesra-mesra'ab, unsiyah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat Allah dengan pandangan yakin. Semua hal yang ditinggalkan tadi adalah kasbul wujud, amalan-amalan jismani. Sedangkan, bagi orang-orang yang ingin wusyul pada Allah, kasbul wujud adalah termasuk dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, keberadaanmu itu adalah dosa yang tidak bisa dibandingkan dengan dosa apapun. Oleh karena itu, janganlah menambah lagi dengan dosa yang lain. Para sufi besar berkata, segala kebaikan manusia di kelas al-abrar adalah keburukan di kelas orang-orang yang ahli kurbah. Makanya Nabi SAW selalu beristighfar setiap hari 100 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mohon ampunlah atas dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Yang dimaksud dengan dosamu pada ayat tersebut adalah dosa karena keberadaanmu. Tobat di tingkat inilah yang disebut inabah, kembali, karena hakikat inabah adalah kembali dari selain Allah kepada Allah dan meniti tangga al-qurbah menuju alam terakhir, alam lahut, untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang jasadnya di bumi dan kalbunya di bawah arasy. Adapun melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ru'yatullah, di dunia tidak akan berhasil. Yang dapat dilihat di dunia adalah sifat-sifat Allah dari cermin kalbu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, kalbuku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Kalbu manusia akan melihat pantulan jamalullah dari cermin kalbunya. Sebagaimana ungkapan pengarang, Al-Mirsyad, semua hati laksana bunga yang sedang berkembang, semua jiwa seperti barisan burung yang terbang bebas. Musyahadah seperti yang digambarkan Umar bin Al-Khattab itu tidak dapat dicapai kecuali melalui talqin dari seorang syekh yang telah wusyul kepada Allah dan dia diterima. Juga termasuk dari as-sabiqin, yang mana mereka ditempatkan di bumi untuk menyempurnakan orang yang masih kurang atau naqishin.
dengan perintah Allah melalui Nabi SAW. Adapun para wali diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, atau Al-Khawwash bukan kepada orang awam. Sedangkan Nabi SAW diutus kepada orang-orang awam sekaligus orang-orang khusus atau Al-Khawwash dengan membawa syariat sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wali mursyid diutus bagi orang khusus, Al-Khawwash saja, tapi tidak membawa syariat sendiri, sehingga ia tidak bisa menjalankan tugasnya kecuali dengan mengikuti syariat Nabi SAW. Jadi kalau seorang wali mengaku membawa syariat sendiri, maka kufurlah ia. Nabi SAW bahkan mengumpamakan para ulama dari umatnya sejajar dengan para nabi dari Bani Israel. Hal itu karena para nabi Bani Israel mengikuti syariat nabi yang diutus, yaitu Musa alaihi salam. Bahkan, para ulama dari umat Nabi SAW melakukan perubahan yang sifatnya penguatan-penguatan dalam masalah hukum tanpa harus membuat syariat baru. Begitu pula ulama umat Nabi Muhammad SAW dari kalangan para wali. Mereka diutus kepada orang-orang khusus, Al-Khawwash, untuk menghidupkan kembali perintah-perintah agama, larangan-larangannya, menguatkan amal ibadah dan membersihkan ahli syariat dari dosa-dosa akhlak buruk. Fokusnya adalah kalbu sebagai tempat ma'rifat. Para wali memberitahu orang lain dengan ilmu dari Nabi SAW, seperti Ashabus Suffah yang sudah berbicara tentang rahasia Mikraj sebelum Nabi SAW memberitahu. Adapun wali adalah pengemban wilayah kenabian yang merupakan bagian dari kenabian. Sedangkan batinnya adalah amanah bagi dia. Dan Sayyid yang dimaksud dengan waratsatul anbiya bukan hanya sekedar ulama yang memiliki ilmu lahir. Walaupun ilmu lahir adalah warisan Nabi SAW, tetapi ia sederajat dengan dawil arham dalam ilmu waris. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris sempurna sederajat dengan anak kandung dalam ilmu waris, dan anak kandung adalah asabah yer dekat. Anak kandung adalah rahasia ayah, lahir batin. Nabi SAW bersabda, ada ilmu yang seperti tiram atau tersembunyi. Hanya orang-orang yang mengenal Allah yang mengetahuinya. Bila mereka berbicara, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang bodoh. Hadits riwayat Ad-Dailami. Inilah sirri yang dititipkan pada kalbu Nabi Muhammad SAW saat Mikraj, yakni di dalam batinnya yang terdalam, yang terdiri dari 30.000 lapisan. Nabi SAW tidak memberikan sirri itu kepada orang awam, tetapi hanya diberikan kepada sahabat-sahabat yang terdekat dan Ashabus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan mereka dan memenuhi kita dengan kebajikan dan kebaikan mereka. Amin. Dengan barakah sirri tersebut, syariat pun dapat tegak hingga hari kiamat. Dan ini hanya ilmu batin saja yang menunjukkan sirri itu. Sedangkan semua ilmu dan pengetahuan lahir adalah kulit dari sirri tadi. Adapun utama lahiriah, mereka adalah pewaris Nabi SAW yang posisinya sama dengan Ashabul Furud, sebagian posisinya sama dengan Ashabah, dan sebagiannya lagi sama dengan Zawil Arham dalam ilmu waris. Mereka mewakili penyebaran ilmu-ilmu yang bersifat kulit untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nasihat yang baik. Adapun para syekh dari Ahlu Sunnah, yang memiliki silsilah hingga pada Ali bin Abi Thalib, mereka mengemban sumber dari berbagai ilmu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah. Pendapat mereka tentang akidah adalah satu, sedangkan dalam masalah cabang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. 3 unsur dakwah yang terkandung pada ayat tersebut, hikmah, pelajaran yang baik, dan berbantah dengan cara yang baik, terkumpul dalam diri Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada satupun orang yang memiliki ketiga unsur itu secara keseluruhan selain beliau. Oleh karena itu, ilmu dibagi tiga. Tiap orang memiliki peran masing-masing di dalamnya. Pertama, ilmu hal atau ilmu perilaku yang merupakan pusatnya ilmu yang diberikan kepada rihalullah. Semangat para rijalullah adalah dengan ilmu tersebut. Nabi SAW bersabda, semangat rijalullah mampu mencabut gunung. Adapun yang dimaksud dengan mencabut gunung adalah mencabut kerasnya kalbu. Sifat kerasnya kalbu akan hancur dengan doa dan tadarruk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Kedua adalah ilmu yang merupakan kulit dari sumber ilmu tadi. Ilmu ini diberikan kepada ulama lahir. Cara penyampaian ilmu tersebut adalah dengan nasihat baik, mau'idzah hasanah. Rasulullah SAW bersabda, orang alim memberi nasihat dengan ilmu dan adab, sedangkan orang bodoh memberi nasihat dengan pukulan dan marah. Ketiga adalah ilmu yang merupakan kulitnya kulit. Ilmu ini diberikan kepada negarawan dalam bentuk sikap adil dalam memerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Umara memiliki kemampuan memaksa, dan mereka mampu menjadi penjaga aturan agama. Mereka adalah seumpama kulit hijau dari buah pala. Adapun ulama lahir adalah ibarat kulit pala yang berwarna merah setelah kulit hijau dikupas. Sedangkan ilmunya ulama batin adalah substansi dari al-maqsyud, seperti dagingnya pohon. Ini merupakan intinya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, bergaulah dengan para ulama dan mendengar nasihat-nasihat para hukama, karena dengan cahaya hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalbu yang mati, sebagaimana dia menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Hadits riwayat Al-Haytsami. Rasulullah SAW bersabda, satu kalimat mengandung hikmah merupakan sesuatu yang hilang dari ahli hikmah. Ia akan mengambilnya bila menemukannya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Adapun kalimat yang keluar dari lidah orang awam itu turun dari Lauhul Mahfudz. Lauhul Mahfudz adalah alam Jabarut. Ini termasuk dalam kategori derajat. Sedangkan kalimat-kalimat yang keluar dari Rijalullah, orang-orang yang wusul, turun dari Lauhul Akbar dengan lisan Al-Qudsi tanpa perantara dari alam Al-Qurbah. Segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada asalnya. Oleh karena itu, hukum mengambil talqin untuk menghidupkan kalbu adalah wajib. Nabi SAW bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadits riwayat Ibnu Majah. Adapun yang dimaksud dengan ilmu pada hadis tersebut adalah ilmu makrifat dan ilmu al-qurbah. Adapun ilmu-ilmu selain itu, yakni yang bersifat lahiriah, diperlukan untuk melakukan ibadah-ibadah fardu saja. Al-Ghazali berkata, hidupnya kalbu adalah dengan ilmu maka galilah. Matinya kalbu adalah karena kebodohan, maka jauhilah. Tujuan terbaikmu adalah takwa, maka berbekalah dengannya. Cukup bagimu apa yang kunasihatkan ini, maka jadikanlah ia sebagai nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Berdasarkan ayat tersebut, maka maksud dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia membawa hambanya ke alam Al-Qurbah tanpa mengembalikannya lagi kepada derajat atau surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Quran Surah Asy-Syura ayat 23. Menurut salah satu pendapat, kata Al-Qurbah pada ayat tersebut bermakna alam Al-Qurbah.